Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Agus Marni, NIM 19233006. Itu melanjutkan penjelasan materi minggu sebelumnya, mata kuliah pemeriksaan pajak. Di sini saya akan membahas tentang topik itu pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi. Baiklah. Yang pertama itu terdapat pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi itu yang memiliki penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan atau melakukan pekerjaan bebas itu dengan peradaan usahanya kecil dari 4,8 miliar. Nah, pengujian yang dilakukan itu pada pemeriksaan ini ya, itu ada 7 poin. Yang pertama, pengujian kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Apakah benar dari penghasilan ini wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua itu kebenaran atau jenis sumber penghasilan yang dilaporkan. Apakah hanya sumber penghasilan dari wajib pajak itu dari mana saja yang didapatkan. Nah, yang ketiga itu kebenaran penerapan norma perhitungan penghasilan netonya. Dan yang keempat, kebenaran penerapan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Apakah benar PTKP yang dilaporkan sebanyak itu. Dan kelima itu ada kebenaran penerapan tarif pajak penghasilan. Dan yang terakhir itu kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan. Nah, bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk pengujian di atas? Itu diantaranya yang pertama pemanfaatan data internal DJP, yang kedua pengujian rekening bank wajib pajak, yang ketiga perhitungan kekayaan bersih atau netonya, dan yang keempat itu pengujian biaya hidup, dan yang kelima konfirmasi ke notaris. 6. Itu pengujian keabsahan dokumen, apakah dokumen ini sah atau tidaknya. Yang ketujuh itu konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT atau RW. Dan yang kedelapan konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Nah, yang kedua itu adanya pemeriksaan SPT tahunan PPh orang pribadi, yaitu yang melakukan kegiatan usahanya yang peredaran usahanya itu besar dari 4,8 miliar. Besar dari 4,8 miliar. Nah, yang pertama itu pengujian yang dilakukan pemeriksaan pajaknya, yaitu yang pertama pengujian kelengkapan penghasilan yang dilaporkan, yang kedua kebenaran pajak yang disetor, yang ketiga kebenaran penerapan PTKP-nya, dan yang keempat kebenaran penetapan tarif pajak penghasilan, dan yang kelima yaitu kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan. Apakah benar kredit pajak yang diperhitungkan yang dilaporkannya di sini. Nah, bagaimana cara-cara yang dilakukan itu untuk pengujian di atas? Yang pertama itu pemanfaatan data internal DJP. Di sini pemeriksa pajak bisa meminta data internal DJP mengenai wajib pajak tersebut. Yang kedua itu penelusuran angka. Yang ketiga itu adanya penelusuran bukti-bukti yang didapatkan dari semua jenis transaksi yang dilakukan wajib pajak. Yang keempat itu pengujian keterkaitan. Yang kelima ekualisasi atau rekonsiliasinya. Dan yang keenam itu permintaan keterangan atau bukti. Yang ketujuh adanya konfirmasi. Yang kedelapan itu pengujian kebenaran perhitungan matematis. Dan yang ke-9 itu pengujian keabsahan dokumen, sah atau tidaknya dokumen tersebut. Dan yang ke-10 konfirmasi ke aparat lingkungan seperti RT atau RW. Dan yang ke-11 konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Nah, untuk pemeriksaan SPT tahunan orang pribadi tersebut, di sini terdapat 2 poin berarti. Yang pertama itu untuk jenis orang pribadi yang berpenghasilan peradaan usahanya kecil dari 4,8 miliar dan yang peradaan usahanya besar dari 4,8 miliar. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.